Bapak yang kita gelupan, sadirin kita siya manangar hatani Tuhan, perlebih martonggo ita. Bapa nami di surga, buka hama uhur apa pikiran nami, barinalah Homer Lazar, pasal hatamu nama derin. Ajari ham hanami Tuhan, masih buitong ijalo hanami in, jangan bui idalan kon hanami, bani guluh nami segenap hari. Ibagas Yesus Kristus hanai martonggo. Amin. Biar Bapak ini kita hagenupan, sadarion masuk kita hubani minggu parpudi untuk bulan Oktober. Jadi lantar hati nih, nggak terasa bahwasanya 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan ada sebuah harapan beberapa belakangan ini karena kondisi sudah mulai membaik. Ya, walaupun udah macet di sana sini, tapi untuk hal kesembuhan tentang kasus COVID yang sedang terjadi semua sudah mulai menurun dan menurun. Tapi tetap jaga prokes dan kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan saran dari pemerintah dengan menjaga jarak, kurangi berkerumunan dan kemudian tetap pakai masker dan cuci tangan. Baik Bapak Inang Hagenupan, sadaran kita merlajar pasal hatani Tuhan membani buku Dua Raja-Raja Bindu Saplalu. Saya bahasa Nubata Hagenupan, on cerita pasal Hizkia Aima Raja Jehuda. Dua Raja-Raja Saplalu ada subani ayat walu. Patolu tahun kon dop gabi raja i Israel si Hosea, anak ni si Ela bakit raja ma i Juda si Hizkia, anak ni si Ahaz. Marumur 25 tahun do ia sanggana bakit jadi raja ai, anjaha 20 tahun do ia menraja i Jerusalem. Ia goran ni inang ni si Abido, boru ni si Sakaria. Yorjahon do rosun uhur ni Jahoba, usi songon na binahen ni si Daud, opung ni ondi. Ia duna perseda penumbahan na ia atas butu-butu, naman bolahi gana-gana, naman roboh asyara pakon naman rosaki ulok tombaga. Na pinauli ni si Musa, ay rosi panorang ay, say manutum dahu padu halak Israel hujay, anjaha igoran do ay nehustan. Marhatengeran do ia hubani Jahoba, nebata ni Israel, anja sengdong songon si raja hunbani raja-raja ni Juda na ipudi, barang raja na perlobe hunbani. Saya marsi joloman do uhurni hubani Jahoba, sing ipada uhurni hunbani. Anja iramot kondo tonahni. Nabi nirehon ni Jahoba hubani si Musa. Halani ay saya iha somani Jahoba do ia. Barang hujape ia melaka, saya menjadi do. Ilawan do raja ni Asur, sing ia membelu sisi. Italuhon do halak Palestin, dasro sigasa pakon nagorini. Sing dan ni manara penjagaan dasuhuta na binatar bataran. Amin. Aima dasni. Dan Bapak mungkin kita gati manangar sosok raja-raja yang terkenal ya dari Israel, baik itu dari Saul juga punya kelebihan, punya kesalahan, Daud juga seperti itu, Salomo juga seperti itu. Nah, panorangon Israel sudah terbagi menjadi 2 bagian kerajaan yang utara dan selatan, dan hari ini kita berbicara tentang Hizkia yang berada di kerajaan Yehuda. Nah, anggo ini dah kita Bapak Inang memuka bani ayat 1 dan bani ayat 2 ini bercerita tentang genealogi atau garis keturunan. Ternyata Hizkia juga masih dalam garis keturunan Raja Daud yang tersohor kan gitu. Jadi anggia tahun ini soal opung ni ondi. Nah, ana berbeda humbani Hizkia, oke dia berumur 25 tahun di masa-masa muda masih dalam tahapan apa ya, pencarian jati diri kalau secara psikologinya, tapi dia memiliki konsep berpikir ya bahwasanya kita bisa menetapkan berarti Hizkia ini adalah raja ataupun seorang muda yang taat terhadap aturan Tuhan, yang belajar tentang Taurat, yang tahu tentang sejarah, dan kemudian dia tahu apa yang disukai oleh Tuhan berdasarkan refleksi dari pengalaman-pengalaman di kerajaan itu. Nah, ahana ibayan si Hizkia bani panorang ai adalah sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Karena biasanya ya ada istilah mengatakan semakin benar kita, semakin banyak orang yang tidak suka sama kita. Ya, semakin kita konsisten dengan hal yang benar, biasanya semakin banyak orang yang akan menjauhi kita. Gitu, nggak bisa diajak kong kali kong dan sebagainya. Nah, Hizkia pada saat itu dia di ayat 3 dimulai bahwasanya ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Secara tidak langsung kita harus belajar. Ketika Hizkia tahu apa yang benar di mata Tuhan, berarti dia belajar tentang Tuhan, kan gitu. Berdasarkan pengalaman tadi seperti saya katakan, dan kemudian berdasarkan Taurat dan juga ajaran-ajaran yang sudah dia terima. Berarti
bisa kita lihat berarti keluarga kerajaan ini masih terus turun-temurun tetap mengajarkan itu. Walaupun beberapa raja keturunan Daud dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi itu nanti kalau kita bahas terlalu panjang. Tapi kemarin kita fokus kepada Hizkia. Hizkia dalam umur 25 tahun dan memerintah kerajaan Yehuda itu selama 29 tahun. Ya, selama 29 tahun, dan dia melakukan sesuatu yang sangat fenomenal. Bahkan ini sebenarnya sesuatu yang mungkin orang lain berpikir apa ya, kalau kita di Indonesia ada namanya revolusi mental kan begitu. Tapi ini lebih kayak kepada reformasi rohani kan begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Hizkia yang pertama sekali dikatakan di ayat selanjutnya adalah dia menghancurkan bait-bait itu dan kemudian mengubah mindset orang-orang Israel dengan ular tembaga. Kita tahu dulu ketika masanya Musa, ular tembaga itu adalah ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu mereka tidak terkena penyakit kan begitu. Nah, tapi sampai sekarang ternyata berlanjut kan begitu. Padahal itu dulu adalah simbol di beberapa ribu tahun yang lalu, tapi masih mereka puji-puji. Bahkan mereka masih memberikan dahuban ini, Ijay. Nah, sementara Tuhan Allah mengatakan kepada Hizkia bahwasanya mereka harus fokus kepada saya, kan begitu. Jangan lagi kepada benda-benda, jangan lagi kepada simbol-simbol itu. Nah, tapi maningun boy do bangsa Israel ai mereformasi kerohanian mereka, ya Tuhan Allah yang sedang menjaga mereka adalah Tuhan Allah yang mereka sembah sekarang ini, bukan ular tembaga itu, kan begitu. Ya, kita harus selalu ingat bahwasanya ular tembaga itu adalah apa ya, representasi Allah dulu. Dulu sudah berlalu dan sudah selesai permasalahan itu. Tapi mereka masih mengagung-agungkan dan bernostalgia tentang itu karena memang kebanyakan orang ya biasanya lebih fokus kepada sesuatu yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Nah, jadi Bapak ini kita aganupan dalam seluruh kehidupan pribadi Hizkia antara keyakinan dan praktek tidak terdapat perbedaan. Jadi teori dan kemudian prakteknya dia jalankan, ataupun bisa disebut sekarang yang mungkin lebih sering kita dengar ya tentang integritas. Apa yang diucapkan, apa yang diimankan, apa yang dipercayakan itu dikerjakan. Begitu. Misalnya saya mengaku bahwa saya adalah pribadi yang mengenal Allah, yang menyembah Allah. Prakteknya harus seperti itu. Jangan prakteknya justru malah pembalikannya, kan begitu. Jadi kayak kontradiktif. Nah, jadi Bapak Inang, Hizkia Izon benar-benar memberikan sebuah reformasi, memberikan sebuah perubahan yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Supaya mereka fokus, bangsa Yehuda ini fokus kepada Tuhan itu, kan begitu. Jadi keadaan Raja Hosea tadi yang disebut tadi dan Raja Hizkia sangat berbeda. Kalau Raja Hosea yang disebut di ayat 1 tadi, dia ditaklukkan oleh Raja Asyur, kan gitu. Karena dia tidak seperti Hizkia yang taat dengan aturan Tuhan. Tapi kalau kita lihat dibaca ayat 8 tadi, Hizkia tidak bisa dihancurkan oleh Asyur, kan. Yehuda tidak bisa menghancurkan kerajaan Asyur. Nah, jadi baik secara politik, baik secara militer lebih hebat kerajaan Asyur, tapi mereka tidak bisa menghancurkan Hizkia karena Allah beserta Hizkia. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat dan memahami bahwasanya ternyata dari zaman dahulu pun ketika selalu ada orang-orang yang benar-benar konsisten walaupun mungkin kehidupannya yang glamor, kehidupannya yang mungkin apa royal family gitu ya, royal family aslinya kayak kerajaan Inggris sekarang, itu tidak jadi permasalahan. Yang penting adalah dia tetap dekat dengan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, dan ternyata itu membuat dia disertai oleh Tuhan. Dalam pasal-pasal selanjutnya, bani bini selanjutnya, bu ibasa kita Sangga Hizkia buritan, kalau begitu. Sangga Hizkia buritan yang sudah parah, tapi kemudian dia tetap konsisten bahwasanya dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan kesembuhan itu. Dan kemudian 15 tahun setelah dia sakit, dia masih terus menjalani tanggung jawabnya sebagai raja yang baik. Anggo secara khusus kan Bapak Inang, anggo Raja Ai sebenarnya dia bisa aja membuat fokus kepada inti dirinya sendiri. Bahwasanya dia bisa membuat dirinya adalah Tuhan. Tapi banyak orang lain, Hizkia mengajak, merangkul rakyatnya, kan, mengajari rakyatnya, memberikan sebuah pengajaran yang baru lagi, bahwasanya Allah kita adalah Allah yang maha hadir dan tidak berdasarkan simbol-simbol. Jangan istilahnya berjinah rohani kan begitu. Jadi mereka sudah tahu Allah itu dan kemudian mereka
selalu kayak lebih enak aja menyembah patung ular tembaga itu. Sama seperti ketika Musa ingin mengambil hukum Taurat itu, bangsa Israel membuat patung lembu emas kan begitu. Pokoknya mereka harus ada bentuknya. Jadi hubah tahaganupan Bapak Inang nahin nolongannya Kristus. Jadi ternyata perubahan itu adalah sesuatu yang apa? Yang sangat penting bagi kita ketika kita mengalami kondisi yang jauh dari Tuhan kan begitu. Jadi ambilan nama diar ai maningan boy dupa bayuhun ya. Merefresh kembali ataupun merenew kembali. Bahasa ini perlu kita tetap merlajar pasalatan itu kan. Anggolang radu hita kahau, anggolang radu hita manlembang. Ya kan? Kalau sedikit kita menyalahkan Tuhan, setiap kali ada permasalahan kita salahkan Tuhan, setiap kali tidak sesuai dengan rencana kita salahkan Tuhan. Lang menjadi pribadi yang lebih kuat kan begitu. Makanya syarat nih ya dohor hubani Tuhan dan kemudian kita merindukan hadirat Tuhan, hikmat Tuhan dengan cara dekat di dalam persekutuan dekusiai rajin kita membahas hatan itu martonggu hubani Tuhan. Jadi pernisona api permasalahan, tapi kita tetap punya pengharapan lupus doholi au. Rapakon Tuhan ini. Lang boy sahalak au. Maningon rapakon Tuhan ini. Jadi Bapak Inang ini hurku aima gambaran besar nih pasal hatan Tuhan bani dua raja-raja on. Kita fokus kepada Hizkia yang berani mereformasi. Ya. Berani mereformasi sesuatu yang sudah terjadi menjadi kebiasaan di bangsa Yehuda itu, di kerajaan Yehuda itu, dia ubah itu, dan kemudian hasilnya adalah dia tidak, selama kepemimpinannya, bangsa-bangsa besar tidak ada yang bisa menghancurkan kerajaan Yehuda. Karena Allah beserta dengan Hizkia. Jadi saya doa mahwa taganupan sanggah ibagas parutolon ham, sanggah kita merasa pada titik terendah dalam kehidupan kita. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Bacalah firman-Nya, berdoalah kepadanya. Dan Yesus, Tuhan Allah kita akan memberikan jalan keluar dengan waktunya, tentu dengan disesuaikan dengan kesabaran kita. Ulang gasa-gasa, ya. Jangan tergesa-gesa dengan segala kehidupan ini. Tapi mari kita selalu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita. Jana aidu humana memben kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kemudian kita bisa men-sharingkan itu, menyaksikan itu kepada orang lain sehingga orang lain juga terinspirasi dan juga bertumbuh imannya. Sendo harbata ganupan di arma kita marlajar riap songon Raja Hizkia dengan segala pergumulan, dengan segala statusnya, tapi Tuhan tetap memperhatikan Hizkia karena dia konsisten dengan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia belajar firman Tuhan dan tetap dekat dengan hadirat Tuhan. Amin. Martong kita. Bapak nami di surga, sihol Tuhan nami tetap merlajar pasal hatamu Tuhan. Ibagas haganupan kondisi situasi, ibagas haganupan parut tolon parmaraan, sonehogi ibagas pasu-pasu nih jalohan nami. Totu Tuhan galek dohan nami perdagingon nami, tapi ambahnya persayahan nami. Adong dutun dinam masing nih bagas uhur nami bei. Na mengajari hanami na pasingat kon hanami in manami na totab ilati hanami Tuhan na totab ipabiasa hanami asibu itangar hanami hatamu marite honni na duhor hanami hulambungu Tuhan marlajar pasal hatamu ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tetap maha mengajari hanami jangan tetap maha hanami nian marbagel songon nahina rusukon ni uhurmu ibagas Yesus Kristus hanai martonggo amin.